Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, hari ini kita dapat konsumen motor NMAX yang mengeluhkan itu motornya ngasep. Padahal ini hitungannya motor masih baru, kilometer masih sekitar 44.346 kilometer, yang harusnya masih bagus untuk kondisi mesin. Nah, sejarahnya motor ini tidak pernah telat oli dan olinya selalu asli, tidak pernah pakai oli palsu. Nah, kenapa motornya itu bisa ngasap, saudara-saudara? Nah, sebelum kita membahas motor kilometer rendah kenapa bisa ngasap padahal oli nggak pernah telat, rutin tepat waktu, kenapa bisa ngasap, kita jelaskan tanda-tanda bagaimana mengetahui kalau motor itu ngasap. Nah, motor ngasap itu salah satu tandanya itu bisa kita cek di lubang knalpot. Nih, lubang knalpot kalau udah basah begini udah pasti motor itu ngasap. Nih, ini kan basah oli nih, ini basah, lembab oli. Nah, ini udah pasti motor itu ngasap dan oli mesinnya itu selalu berkurang. Nah, tanda selanjutnya kalau motor itu ngasap adalah ketika motor digeber itu keluar asap di knalpot sini, keluar asap putih. Nah, itu udah pasti kondisi mesin sedang tidak baik-baik saja. Oke, kenapa motor kilometer rendah itu bisa ngasap padahal olinya nggak pernah telat, rutin, dan tidak pernah pakai oli palsu? Nih kendalanya, kita cek satu persatu. Nah, kondisi blok silinder masih mulus, nih, malah tidak ada yang baret. Nah, penyebab utamanya adalah ada di ring shaker. Nih, ini ring shaker atas satu, ring shaker tengah, ring shaker dua, dan yang bawah ini ring oli. Nah, ring oli ini ternyata macet. Nah, ini kan yang ring oli satu bisa diputar. Nih, ring oli ring kompresi satu bisa diputar, ring kompresi dua juga bisa diputar. Nah, yang terakhir yang paling bawah itu ring oli. Nah, ini ring olinya macet. Nah, ring oli ini yang menyebabkan motor ini mengasap karena tidak bisa menyapu oli dengan bagus di dinding silinder. Jadi olinya masih ketinggal di atas sini, makanya motor ngasap. Kenapa ring oli ini bisa macet? Nah, rata-rata ring oli ini macet bisa disebabkan karena kualitas bahan bakar yang kurang bagus, yang menyebabkan kotor di dinding silinder. Kalau udah kotor, ini ring oli ini bisa macet karena kotoran. Bisa juga karena kualitas dari ring shaker itu sendiri, meskipun itu masih bawaan motor. Kalau menurut saya ini kualitasnya itu juga kurang bagus motor sekarang. Bagaimana memperbaikinya? Memperbaikinya ya cukup mengganti ring shakernya saja, asalkan kondisi piston sama blok silinder ini masih bagus. Jadi nggak usah ganti blok, nggak usah ganti shakernya juga, cukup ganti dengan ring shakernya aja, yang mencari yang kualitas ring shakernya itu lebih bagus dari yang ini. Bagaimana perawatan motor jika awet? Nah,
Kalau motor sekarang baik itu Yamaha maupun Honda itu berdasarkan pengalaman itu kilometer kalau udah di atas 50.000 itu biasanya tenaganya udah loyo, terus kadang itu udah ngasep putih sedikit. Nah, sebelum ngasep itu bertambah banyak, lakukanlah servis besar. Servis besar itu ya dibongkar, cukup diganti ring sekernya aja sama packing dan seal klep untuk menghindari kerusakan yang lebih lanjut. Kalau misalkan teman-teman saudara-saudara semua, kalau misalkan gantinya telat, nanti blok sama silinder ini bisa baret karena oli terlalu sering berkurang. Akibatnya biaya yang dikeluarkan itu lebih banyak. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, cukup itu ya penjelasan dari kita. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lakukanlah servis besar motor Anda sekiranya motor Anda itu sudah kilometer 50.000. Karena kondisi motor sekarang itu kualitasnya tidak seperti kualitas motor dulu. Oke, itu aja. Salam kuku ireng. Oke.